semuanya. Kali ini aku mau reading tentang energi percintaan Twin Flame di bulan Maret ini, di akhir Maret malah ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 28 apa ya? Nah, di akhir Maret ini, sebelum aku mulai readingannya, aku mau memastikan dulu untuk kalian, sebelum kalian tonton video ini, ada baiknya kalian cek dulu apakah hubungan yang kalian maksud itu tuh adalah hubungan Twin Flame. Energi percintaan itu rata-rata permasalahannya kurang lebih sih, mau apapun jenis hubungannya gitu loh. Cuma yang bisa aku tekankan di sini, Twin Flame itu sebenarnya hubungan yang memberikan banyak pelajaran untuk orang-orang yang sedang menjalaninya gitu. Nah, bukannya jenis hubungan yang lain seperti soulmate atau karmik itu tidak membawa pelajaran, bawa sama gitu. Tapi dia, kalau Twin Flame itu jelas dia tuh lebih intens, lebih menekan gitu loh, lebih menekan si orang-orang yang terlibat di dalam hubungan itu. Gitu. Itu yang aku dapat. Pertama, yang kedua, ada baiknya kalian cek dulu secara astrologi ya gitu loh, karena setahu aku ya, berdasarkan beberapa literatur yang aku baca gitu ya, itu entah apa ya, di house kedua di house ketujuh Venusnya gitu, itu ada gitu ya, itu ada penjelasannya. Kalian cari tahu, jangan males untuk ngebaca, jangan males untuk ngulik gitu loh. Jadi kalian nggak salah kaprah dengan readingan yang kalian terima gitu, yang kalian tonton gitu. Ya kalau tarot ini hanya bisa membaca energinya gitu, tapi yang memastikan apakah kalian itu berada dalam hubungan twin flame atau enggak itu, ya kan harus cek gitu berdasarkan birth chart kalian gitu, berdasarkan tanggal lahir kalian, berdasarkan jam lahirnya dia. Itu, ya, gitu. Dan aku mau ingatkan kalian juga untuk bijak dalam mendengar setiap readingan, ya. Karena twin flame ini pun levelnya kan beda-beda ya. Ada yang mungkin dia masih di level awal gitu, jadi dia masih egonya masih tinggi-tingginya. Jadi kalau ngedengar readingan itu bisa emosian juga gitu ya. Masih bisa yang saling menyalahkan antara satu sama lain gitu. Tapi mungkin ada juga yang levelnya udah yang bisa saling terima, bisa saling terima dengan ketidakbersamaannya mereka ini gitu ya. Yang aku tahu, seorang twin flame tidak akan menjelek-jelekan pasangannya. Itu sih. Yang aku tahu, twin flame itu tidak akan memaki-maki pasangannya dalam hubungan itu. Gitu. Karena dia tahu, karena dia pola pikirnya itu dia sudah udah bisa menerima bahwa hubungan mereka itu emang ditakdirkan untuk banyak belajar. Gitu sih. Itu ya. Itu pun kalau memang twin flame-nya itu udah levelnya yang udah level-level ya, yang udah saling bisa menebas ego sih ya, yang udah level di atas ya gitu ya. Oke, kita mulai dulu. Jadi di sini aku cara bacanya mungkin beda dengan tarot reader yang lainnya. Aku bagi menjadi dua bagian, dua pihak. Ini untuk yang pihak pertama dan di sini ada pihak kedua. Gitu loh. Aku nggak mau memastikan mana yang maskulin, mana yang feminin, tapi untuk yang benar-benar sudah menjalani hubungan twin flame, dia tahu mana yang maskulin dan mana yang feminin. Itu pasti tahu. Oke. Maskulin atau feminin tidak mengarah ke gender, tidak. Gitu. Makanya kalau kalian tuh benar-benar memahami tentang arti hubungan twin flame, kalian akan tahu pihak pertamakah yang maskulin atau pihak keduakah yang maskulin atau sebaliknya, yang pertamakah feminin atau yang keduakah yang feminin. Gitu loh. Aku nggak mau pastikan yang mana, tapi kalian pasti tahu. Yang sudah paham pasti tahu mana yang feminin dan mana yang maskulin. Oke, aku mulai dulu dari yang pertama.
Oke, bentar. Aku mau bacain dulu secara keseluruhan. Itu energi yang terbaca di sini adalah silau nggak sih sayang? Religious factors. Jadi your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Oke. Ini secara keseluruhan energi yang berbicara. Jadi aku lihat di sini adalah energi yang terbaca di sini adalah hubungan twin flame yang memiliki faktor agama dan kepercayaan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perjalanan hubungan percintaan kalian. Gitu. Dan ingat ya, dalam satu agama itu bisa terdiri dari beberapa aliran kan. Jadi belum tentu perbedaan agama yang dimaksud ini adalah perbedaan yang benar-benar berseberangan. Seperti misalnya Islam dengan Kristen atau Kristen dengan Hindu, Islam dengan Buddha misalnya. Belum tentu seperti itu. Dalam satu agama, itu pun bisa terjadi perbedaan. Misalnya ya, Kristen aja terdiri dari Protestan, Katolik, Advent, Pentakosta, dan banyak lagi yang lain gitu loh. Dan mereka masing-masing punya pendirian dan cara beribadah yang berbeda, biarpun dalam satu payung yaitu Kristen. Nah ini contoh aja sih ya gitu loh. Nah, bagaimana cara kita menjalani kehidupan beragama kita, itu pun masuk ke dalam religious factor tadi gitu. Ada yang terlalu berpegang teguh pada adat istiadat, sementara yang satunya menganggap bahwa adat itu tidak terlalu penting dan berpendirian bahwa yang terpenting itu adalah agama. Padahal mereka berdua sama-sama satu agama. Nah, itu pun masuk ke dalam religious factors gitu. Jadi kita nggak bisa juga menelan mentah-mentah bahwa religious factors di sini murni karena benar-benar berseberangan antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Gitu, itu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu energi yang berbicara untuk yang pihak pertama di sini. Di sini ada it is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Oke. Untuk pihak yang pertama, di sini kamu diingatkan bahwa kamu tuh sebenarnya aman untuk memiliki cinta lagi. Kartu ini membawa pesan kalau kamu mungkin terlalu melindungi hati kamu, jadi cinta itu tuh begitu sulitnya untuk masuk. Kamu membuat benteng untuk hati kamu karena mungkin pengalaman hubungan kamu di masa lalu itu menyakitkan hati kamu. Jadi ada baiknya kamu bisa membuka hati kamu agar cinta yang lain itu bisa masuk. Memberi kesempatan kepada cinta yang lain untuk masuk dan membuat kamu untuk merasa dicintai dan mencintai. Itu ya untuk yang pihak pertama. Nah, lalu gimana nih dengan pihak yang kedua? Energi yang berbicara itu ada apa untuk yang pihak sebelah sini? Di sini ada healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents. Nah, jadi aku lihat di sini ini menggambarkan bahwa keputusan apapun, tindakan apapun yang diambil oleh pihak kedua ini dalam kehidupan bercintanya itu dipengaruhi oleh pihak keluarganya. Dan kalau ngelihat tadi energi secara keseluruhannya itu adalah religious factors, maka kemungkinan besar ini yang berpengaruh dalam pihak kedua dalam mengambil keputusan untuk hubungan kalian berdua. Di mana pihak keluarga kemungkinan besar tidak setuju dengan adanya perbedaan di dalam hubungan kalian. Dan di sini pihak kedua itu membutuhkan ruang, membutuhkan waktu untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa menyembuhkan, untuk bisa healing dari permasalahan keluarga yang ada. Pihak kedua perlu cara untuk bisa menangani hubungan kalian berdua. Gitu. Nah, itu kan tadi energi masing-masing pihak. Nah, sekarang kita lihat dulu situasi dan kondisi dari masing-masing pihak. Untuk yang pertama, sebelah sini tadi, di sini ada completion dan despondence. Ya. Completion. Ini
semacam menggambarkan di mana pihak yang sebelah sini, pihak yang pertama mencoba menutup pintu untuk masa lalunya. Mencoba menganggap semuanya sudah selesai, sudah komplit, dan berusaha untuk tidak berkubang di dalamnya. Dan despondence di sini lebih menggambarkan kalau kamu masih patah semangat. Untuk yang pihak pertama ya, kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian masing-masing. Kalian masih patah semangat, sedih juga masih ada. Yang jelas pihak pertama ini sedikit kewalahan dalam melawan semua rasa sedih yang dia rasakan. Gitu. Dan bagaimana untuk yang untuk yang kedua? Aku lihat di sini ada confusion dan mysticism. Confusion ini aku lihat dia sih lagi bingung ya. Untuk yang pihak kedua ini dia lagi bingung. Sedangkan mysticism di sini ini bicara tentang intuisi ya, bukan tentang mistik loh. Jadi aku ngelihat ini lebih bicara kalau dia lagi mencoba untuk percaya dengan intuisinya. Di tengah kebingungan yang sedang dia hadapi, dia mencoba untuk mendengarkan intuisinya. Itu yang aku lihat. Nah, bingung kenapa dan intuisi tentang apa gitu. Feelingku sih lebih ngerasa kalau dia bingung dengan energi yang dia rasakan tentang hubungan percintaan kalian. Di antara religious factors ini yang terjadi gitu, dan healing family issues yang harus dia selesaikan, dan juga perasaan dia yang sesungguhnya. Keputusan apakah yang harus dia ambil? Aku lebih ngelihat sih ke arah itu yang bikin dia bingung dan mencoba untuk lebih mendengar intuisinya. Nah, sekarang kita masuk ke kita kulik yang pertama ini tadi ya. Temperance untuk pihak pertama. Kalau kamu merasa situasi dan kondisi dari pihak pertama ini adalah energi kamu, aku ngelihat kamu di sini berupaya untuk bisa menciptakan batasan tentang masa lalu kamu dan dia. Buat kamu, dia itu memang seseorang yang menurut kamu tuh bisa melengkapi kamu sih gitu. Saat kalian bersama, kamu ngerasa bahagia, ngerasa lebih baik, dan dia membuat kamu adalah dia membuat kamu tuh bisa menjadi seseorang yang bisa mengeluarkan sisi terbaiknya kamu. Tapi dengan adanya permasalahan yang terjadi, kamu berupaya untuk bisa menciptakan batasan ya tentang indahnya semua tentang hubungan kalian. Kamu gak pengen kehilangan akal untuk semua rasa indah yang pernah kamu rasakan tentang hubungan kamu dengan dia ini. Kamu tahu kalau hubungan kalian ini sepertinya itu berputar di situ-situ aja. Perbedaan yang ada itu bikin kamu merasa terjebak dengan perasaan kamu sendiri. Bolak-balik, sempat ada kebingungan harus seperti apa sih. Dan bisa jadi juga kamu ngerasa dia itu seperti mempermainkan kamu. Karena dia bolak-balik terus dalam hubungan gitu. Datang dan pergi. Benarkah gitu loh, dia tuh hanya untuk mempermainkan kamu? Nah, nanti akan kita lihat ya di tebaran kartu untuk pihak yang kedua ya. Kita selesaikan dulu untuk yang tebaran kartu untuk pihak pertama ini. Kalau aku lihat sih, di sini sebenarnya kamu orangnya termasuk populer ya kan. Di sini ada Queen of Wands. Banyak pilihan yang datang ke kamu, banyak pengagum. Kapanpun kamu mau, kamu sebenarnya bisa kok memilih orang lain daripada dia. Tapi aku lihat di sini, di lubuk hati kamu yang terdalam, dia itu tetap yang terindah. Dia tetap yang berada di urutan paling atas. Kamu sebenarnya sih memuja dia banget ya, gitu. Dan the lovers di sini menegaskan bahwa buat kamu itu cinta kalian itu luar biasa loh. Buat kamu, dia itu adalah pasangan yang kompatibel. Bukannya kamu gak pernah mencoba untuk menghindar atau untuk lari dari cinta yang kamu rasakan gitu. Tapi selalu balik lagi dan balik lagi. Jadi chemistry di antara kalian itu
kuat banget, dan ya seperti aku bilang tadi gitu, kalian tuh adalah pasangan yang kompatibel gitu. Dan dengan semua yang kalian lewati bersama, kamu tahu hubungan kalian ini membawa satu pelajaran untuk kamu. Membuat kamu bisa membuka mata, membuat kamu bisa memahami apa yang baik, apa yang tidak baik. Banyak pelajaran hidup yang kamu dapatkan dari hubungan kalian ini. Kamu punya banyak cinta yang bisa kamu berikan untuk dia. Kasih sayang kamu ke dia itu kuat banget. Jadi cinta yang ada di hati kamu tuh adalah cinta yang tanpa syarat. Dan kalau aku lihat di sini ada Queen of Pentacles. Cinta kamu ke dia sebenarnya nggak tergoyahkan. Seorang Queen of Pentacles adalah seseorang yang sangat setia. Tapi biarpun dia setia, Queen of Pentacles itu adalah seseorang yang logis, yang nggak mau menyerah dengan cinta buta. Aku lihat di sini, biarpun kamu cinta sama dia ya, biarpun kamu bisa move on, biarpun kamu belum bisa move on dari dia, bukan berarti kamu ngejar dia. Dengan karakter seorang Queen of Pentacles yang kamu miliki, kamu nggak juga mendesak dia untuk kembali. Kamu nggak juga membujuk dia untuk kembali bersama. Mungkin dulu pernah ada negosiasi ya, dulu-dulunya antara kamu dengan dia. Tapi itu lebih dari dia yang memulai negosiasi itu. Gitu. Jadi dia mulai duluan gitu untuk bernegosiasi. Dan kamu mencoba mengikuti negosiasi itu dengan harapan bisa membuka jalan. Tapi setelah upaya dilakukan dan ternyata itu nggak lebih baik, kamu memilih untuk diam dan nggak melihat ke belakang. Kamu terus menjalani hidup kamu dan berfokus dengan hal lain yang bisa membuat kamu bahagia. Terutama keuangan nih. Orientasi kamu saat ini itu lebih ke masa depan. Itu yang aku lihat tentang kamu, dan aku lihat di sini juga kamu menjadi pribadi yang jauh lebih mandiri. Secara finansial pun kamu jauh lebih baik. Hari demi hari, pribadi kamu menjadi lebih baik. Keuangan kamu juga menjadi lebih mapan. Beberapa dari kamu malah menjadi jauh menjadi lebih mapan daripada saat bersama dia. Jiwa kamu jauh lebih tenang, pikiran kamu juga begitu. Aku lihat kamu menikmati hidup kamu, menikmati hasil kerja keras kamu. Beberapa ada yang menikmati kemewahan yang berkelas, mencoba untuk memanjakan diri sendiri. Pokoknya kamu tumbuh menjadi seseorang yang berkelas dan jauh lebih mapan daripada saat bersama dia. Secara keuangan kamu aman, kamu punya semuanya. Kamu punya semuanya. Secara materi kamu lengkap. Tapi aku lihat kamu seperti kehilangan satu di hidup kamu. Cinta. Mungkin kamu belum ketemu orang lain lagi yang bisa membuat koneksi jauh lebih kuat lagi daripada pasangan twin flame kamu ini. Sebagian ada yang memutuskan untuk sendiri dulu. Yang jelas kalian gak pengen buru-buru menetapkan pilihan. Kamu jauh lebih santai sih, lebih enjoy untuk bisa ngejalanin hidup. Aku lihat kamu di sini pengen melepaskan beban yang dulu pernah kamu rasain. Mungkin dulu kamu pernah berjuang terlalu berat untuk bisa bersama. Mungkin dulu kamu yang terlalu banyak berjuang daripada dia. Apapun itu, kamu ingin melepaskan semua beban-beban itu. Kamu ngerasa udah lelah dengan hubungan yang dulu. Perpisahan kamu dengan dia itu sudah banyak membuat penderitaan, dan kamu saat ini hanya pengen sembuh. Kamu hanya pengen istirahat, kamu hanya pengen damai, kamu hanya pengen mengakhiri semua konflik. Kamu hanya pengen tenang. Ini yang aku baca untuk yang pihak pertama.
Gimana dengan yang pihak kedua? Tadi aku udah jelasin sebagian ya, aku ingetin sekali lagi. Jadi si yang ada di pihak kedua ini, dia sedang dalam proses healing family issues, dan dia sedang kebingungan, dia sedang mencoba menggunakan intuisinya untuk bisa mengambil keputusan yang benar. Gitu. Kalau situasi dan kondisi yang aku bacain nanti untuk pihak kedua ini sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, berarti ya kamu ada di sini ya, ada di pihak yang kedua ini. Ini orang yang di pihak kedua ini punya banyak pikiran, punya banyak pertimbangan. Dia butuh perubahan, tapi sepertinya dia itu terjebak di dalam alam pikirannya sendiri. Dia tahu kamu yang dia cintai. Tapi apakah benar kalau dia itu lebih memilih kamu? Itu pertimbangannya dia. Apakah orang yang di pihak pertama ini akan memberikan dia kebahagiaan seperti yang dia harapkan? Dia di sini maksudnya orang yang di pihak kedua ini ya. Apakah hubungan kalian itu akan langgeng? Kalau dia berjuang untuk hubungan kalian, apakah akan sepadan hasilnya? Banyak pertimbangan-pertimbangan yang membuat orang di pihak kedua ini nggak yakin. Kadang dia mikir, udahlah, lihat aja ke depan nanti. Terserah Tuhan aja lah mau kasih apa di depan nanti. Ada pikiran-pikiran begitu juga. Nah, cuma aku lihat di sini, tadi mana ya? Oke. Aku lihat di sini ada King of Pentacles ya. Biarpun kadang dia bingung mau ambil langkah yang mana, sebenarnya dia itu peduli sih sama kamu. King of Pentacles ini bicara tentang tanggung jawab. Bicara tentang komitmen. Bagaimana dia sebenarnya pengen banget ngelindungi kamu. Ngelindungi orang yang di pihak pertama ini. Bagaimana dia sebenarnya pengen bertanggung jawab dengan hidupnya si orang yang di pihak pertama ini. Bagaimana dia sebenarnya pengen punya hubungan jangka panjang dengan orang yang di pihak pertama ini. Cinta yang ada di hatinya ini, itu gak mudah mati. Orang ini sebenarnya juga termasuk orang yang setia ke pasangannya. Dan kalau aku lihat sih ya, kalian itu sebenarnya pasangan yang serasi loh. Tadi mana? Queen of Pentacles. Ya? Ya. Dia sebagai King of Pentacles dan kamu yang ada di pihak pertama itu sebagai Queen of Pentacles. Serasi sebenarnya, cocok sebenarnya. Dia bekerja keras pun sebenarnya untuk bisa mengimbangi kamu yang seorang Queen of Pentacles. Dia pengen bisa aman secara materi, pengen bisa aman secara keuangan, yang akan bisa membuat dia itu bernilai di hadapan si orang yang di sini, orang yang di pihak pertama ini. Dan sebenarnya orang ini nih, orang yang di pihak kedua ini nggak bisa menghilangkan orang yang di pihak pertama ini. Orang yang di pihak kedua ini, si dia ini nggak bisa menghilangkan pasangannya dari pandangannya dia. Dia harus selalu ingin tahu sebenarnya tentang kamu. Dia selalu pengen tahu tentang kamu. Mungkin tanpa kalian sadari ya, dia itu sebenarnya posesif sih sama kamu sebenarnya. Cuma dia tahan aja sih, nggak dia tunjukin gitu loh. Dan seperti yang sudah aku jelaskan tadi ya di Seven of Pentacles ini. Kalau dia ini sebenarnya membutuhkan perubahan. Dia membutuhkan dukungan, tapi dukungan itu nggak dia dapatkan. Dan aku ngelihat dukungan yang nggak dia dapatkan itu adalah dukungan dari keluarganya dia sih. Udah jelas ya ini mah gitu. Kalau sudah bicara religious factors, nggak semua bisa terima, terutama keluarga. Dan ini
yang bikin dia terkesan defensif. Jadi dia terkesan memasang benteng yang tinggi ke kamu, ke orang yang di pihak pertama ini, karena buat dia keluarganya yang utama gitu ya. Keluarganya benar, dan dia juga sebenarnya takut terluka sih, takut kalau sudah berjuang keras untuk hubungan kalian ternyata tidak seperti yang diharapkan. Itu sih pola pikirnya dia. Dia ngerasa dinding di antara kalian itu, di antara kalian berdua itu terlalu sulit untuk ditembus. Akhirnya dia melakukan apa yang menurut dia benar. Itu. Pertimbangan-pertimbangan itu, di sini ada judgment. Pertimbangan-pertimbangan itu terus saja ngusik pikiran si orang di pihak kedua ini. Ada pro kontra, itu terus dia pikirin. Kalau diperjuangkan itu gimana? Ntar keluarga besar gimana? Tapi kalau dihentikan juga gimana? Bisa nggak sih aku tuh jalan hidup tanpa dia? Itu yang dipikirkan oleh orang di pihak kedua ini. Mungkin sebagian dari orang di sebelah sini, di pihak kedua ini, sudah pernah juga ada yang mencoba bernegosiasi dengan orang yang di pihak pertama. Seperti yang aku jelasin tadi ya, mungkin tadi aku ada ngejelasin ya, bahwa mungkin pernah ada negosiasi di antara kalian berdua gitu loh. Nah, tapi dia melihat sepertinya butuh waktu untuk bisa ngedeketin kamu lagi. Dia ngelihat kamu kayaknya yang takut untuk terbuka lagi dengan cinta. Makanya dia ngerasa butuh waktu lama untuk bisa ngedeketin kamu lagi. Ya kalau ngelihat dari karakter si orang pertama tadi sih, dimana orang pertama tadi kan aku udah jelasin ya, dia sebagai seorang Queen of Pentacles, dia nggak akan pernah mendesak untuk bisa kembali ke pasangannya. Itu karakternya dia. Nah, dengan karakternya si Queen of Pentacles itu, ini justru bikin orang kedua ini ngerasa kalau dia tuh nggak dicintai lagi gitu loh. Gitu. Sebagian dari orang kedua ini justru malah jadi minder, ngerasa rendah diri, karena mungkin dicuekin sama si pihak pertama ini, sama si Queen of Pentacles ini. Nah, karena mungkin si orang yang pertama tadi kan sudah nggak seperti dulu, sudah nggak seperti saat waktu masih barengan dulu gitu. Kalau dulu mungkin si orang yang di pertama ini sering memberikan perhatiannya ke orang yang kedua, tapi sekarang sudah enggak. Dia lebih banyak fokus dengan hal-hal yang menurut dia tuh penting gitu loh, yang bisa membuat dia kebahagiaan. Dia lebih fokus dengan kebahagiaan yang bisa dia raih gitu. Ini orang yang pertama ya. Nah, justru dengan pola pikir, dengan sikap si orang pertama itu ke si orang kedua ini, itu membuat si orang kedua ini, orang yang di sebelah kanan saya ini, dia menjadi minderan gitu, dia jadi rendah diri gitu. Nah, ini membuat dia tuh ngerasa kayak dia tuh nggak dicintai lagi. Ada perasaan-perasaan seperti itu yang dirasakan oleh di orang yang pihak kedua ini. Dan aku lihat di sini juga orang kedua ini sebenarnya nyamannya sih sama yang pertama ini sih gitu loh. Orang yang ada di tebaran kartu pertama ini. Dari segi apapun, dia itu cocoknya dengan kamu, itu yang dia rasakan. Ya, bukannya kamu gak punya kekurangan, ada. Tapi buat dia itu bukan sesuatu yang signifikan. Bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang berat lah kekurangan kamu itu gitu loh. Masih sesuatu yang wajar-wajar aja. Dia lebih melihat dari cinta, lebih melihat dari kebahagiaan, lebih melihat dari visi tentang masa depan juga cocok kalian berdua itu. Perhatian kamu ke dia itu dia rindukan. Banyak kecocokan antara kalian berdua. Dia tahu dengan kamu dia tuh bisa bertumbuh. Dia ingat juga saat-saat kalian pertama bertemu dulu, saat kalian pertama ngobrol dulu. Mungkin sebagian dari kalian dulunya pertama kali ngobrol itu seperti sudah kenal lama, seperti sudah akrab lama, padahal baru juga ngobrol saat itu. Mungkin sebelumnya udah saling tahu, udah pernah saling lihat, tapi belum pernah ngobrol. Dan begitu ngobrol ternyata
kok kayak yang udah kenal lama ya. Nah, ini nih dia inget loh. Bukan cuma itu sih. Di sini juga ada Ace of Swords, di mana dia ngerasa secara intelektual kalian berdua itu cocok banget. Mau ngobrol tentang apapun selalu nyambung. Bisa jadi nih ya, mungkin setelah kalian berpisah dulu, orang kedua ini mungkin mencoba-coba untuk bisa menjalin hubungan dengan orang lain yang menurut dia lebih mudah untuk dijalani hubungannya. Yang menurut dia nggak banyak rintangannya. Mungkin yang satu agama, mungkin yang kira-kira orang tuanya setuju gitu ya. Tapi ternyata dia tuh nggak bisa temukan orang, nggak bisa menemukan karakter seperti yang dia temukan di orang pertama ini, kamu. Dan untuk saat ini sih, dia yang ada di tebaran kartu kedua ini bisa jadi bingung harus berbuat apa. Bisa terjawab ya, confusion yang tadi. Dia takut membuat keputusan yang salah. Ini seperti maju kena, mundur kena. Apapun keputusan yang diambil itu pasti membawa resiko masing-masing kan. Dan dia belum siap untuk setiap resikonya. Itu yang aku lihat dari kartu ini. Dia berharap siklus ini segera berakhir. Dia tahu kamu itu sangat berarti untuk dia. Orang pertama ini sangat berarti untuk yang di kedua ini. Dia tahu suatu saat dia harus mengambil keputusan. Sejauh ini sih yang terbaca di kartu ini adalah bagaimana dia mencoba menguatkan pikirannya, menguatkan niatnya untuk bisa menghampiri kamu dan berkomitmen dengan kamu. Dia cuma pengen cintanya kamu. Maksudnya orang kedua ini cuma pengen cintanya orang dari yang pertama ini tadi. Dia cuma pengen berkomitmen dengan yang di sebelah kiri aku ini. Kalau ditanya kapan? Aku lihat sih bisa jadi dia akan berkomitmen jadinya sama kamu. Tapi kalau ditanya kapan, dia akan datang justru setelah kamu gak berharap apapun tentang hubungan kalian ini. Eight of Swords. Dia tahu dia harus melihat semua sisi untuk bisa mengambil keputusan. Dia akan mencoba melakukan yang benar dan dia akan bertanggung jawab dengan hubungan kalian ini. Akan ada keadilan untuk hubungan kalian sih. Dan ini diperjelas dengan Hierophant. Ini energi yang sekarang yang aku baca ya. Untuk saat ini, niat dia itu sebenarnya dia pengen banget bareng kamu. Dia pengen banget membawa hubungan kalian berdua itu ke level yang lebih tinggi. Dia pengen nikah dengan kamu. Hierophant itu bicara tentang komitmen. Dia nggak tahu lagi kalau harus hidup tanpa kamu. Karenanya dia pengen menjadikan hubungan kalian itu menjadi lebih berkomitmen lagi. Dan Hierophant itu sering muncul di pembacaan saat akan ada pernikahan yang terjadi. Cuma kalau ditanya kapan, balik lagi nih ke Eight of Swords, pada saat justru dia akan datang pada saat kamu sudah tidak memikirkan lagi tentang hubungan kalian. Gitu. Dia pengen memulai awal yang baru dengan kamu. Dia pengen bergerak maju dengan kamu dengan cara yang sehat. Dengan cara yang sehat, dengan cara yang bahagia. Orang kedua ini akan datang kembali ke orang yang pertama dengan cara yang positif. Dia akan melakukan pendekatan ke kamu dengan cara yang positif. Tapi ya saran aku sih ya kalau kamu sebagai orang pertama yang ada di tebaran kartu pertama ini, orang kedua ini gak usah ditunggu ya. Semakin kamu tunggu justru semakin menjauh sih. Semakin kamu pikirkan ya semakin energinya tuh besar di kamu gitu. Seperti Eight of Swords tadi ya kan. Dia akan datang justru kalau kita tuh nggak berharap lagi. Ya mau sampai kapan nunggunya kalau begitu kan? Lebih baik fokuskan pikiran kamu dan hidup kamu untuk hal yang lebih bermanfaat.
Itu sih, kalau kamu ada di pihak pertama, saran aku seperti itu, gitu loh. Dan yang seperti kita tahu ya, twin flame itu adalah suatu hubungan yang sulit banget bersatu. Bukannya nggak ada yang bersatu ada yang akhirnya tuh union gitu. Tapi butuh perjalanan panjang. Jadi ya itu sih saran aku ya. Karena twin flame itu sebenarnya adalah hubungan yang membawa banyak pelajaran untuk orang-orang yang menjalaninya. Dan biasanya tuh membawa misi ya. Misi untuk orang-orang yang menjalaninya supaya bisa melayani dunia, melayani orang-orang yang membutuhkan bantuan secara spiritual sih. Spiritual di sini tidak ada hubungannya dengan mistis ya, dengan dunia mistis tidak. Maksudnya ya membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan secara apa ya, mungkin ya seperti para healer ya, healer atau coach. Mereka kan punya misi ya untuk bisa membantu jiwa-jiwa yang membutuhkan. Jadi pada umumnya twin flame itu akhirnya mengarah ke situ sih, karena dari situlah mereka mendapatkan pelajaran bagaimana caranya menjalani hubungan yang benar. Gitu, bagaimana caranya untuk bisa melayani, membantu orang-orang yang jiwa-jiwanya tuh harus dibantu. Gitu sih. Oke. Ini yang bisa aku sampaikan tentang energi twin flame di akhir bulan Maret ini. Thank you udah nonton video aku, semoga bermanfaat untuk kalian dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye.